Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM si Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini, sedulur MC dan juga fansnya Bang HS dimanapun Anda berada. Faris Saga, senang sekali menjumpai panjenengan Stoyo di acara bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila bersama Bapak Hasan Sabila tentunya. Di malam hari ini semoga kita bisa memetik ilmunya nanti oleh Bang HS dengan tema biji alpukat. Nah, kalau biasanya kita sering mengkonsumsi jus alpukat atau apa gitu ya, mungkin bisa, apakah benar Bang HS nanti apakah direbus atau bisa misalnya bukan hanya direbus tapi di jus ya. Biji alpukatnya, beberapa itu ya. Nah, kita akan langsung sapa Bang HS yang sudah hadir di tengah-tengah kita di malam hari ini. Assalamualaikum Bang HS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau memang biji alpukat, apakah ada istimewanya? Yang selama ini kalau kita alpukat mentega terus dimakan biasa sama gula gitu, nah itu bijinya dibuang. Atau mungkin kalau kita beli jus gitu di pasar gitu atau di mana gitu, nah itu cuman jusnya aja, nggak ada bijinya. Bijinya udah dibuang sama penjualnya. Kira-kira ada manfaat nggak sih sebenarnya Bang? Sangat banyak sebenarnya manfaatnya ya. Kehebatannya biji alpukat ini bisa saya resepkan untuk menjadi obat glukoma loh nih Faris. Glukoma ya? Iya. Oh, Karena dia bisa melenturkan pembuluh darah. Nah ini hebat. Jadi misal pembuluh darah mengeras akibat pengapuran dari kolesterol, iya. dia dapat lentur. Lentur? Atau pembuluh darah terlalu banyak alkohol, dia kering gitu ya. Dia bisa menjadi lentur. Nah ini kehebatan dari biji alpukat. Itulah yang saya dapatkan. Maka biji alpukat ini salah satu adalah bahan pokok untuk menyembuhkan glukoma. Oke, baik. Ya. Nah, ini ternyata pembuluh darah ini juga ada sifat lenturnya ternyata ya, keras lentur gitu ya. Tinggal nanti prosesnya gimana gitu. Nah ini Bang, Gimana? kalau misalnya lentur dan keras itu ketika kita makan apa akhirnya dia bisa mengeras gitu ya? Apakah dari asupan kolesterol, apakah triglyceridanya tinggi atau seperti apa? Oh iya, keras itu akibat dari pola makan sebenarnya Faris. Pola makan. Ya pola makan termasuk minum juga ya. Seperti dia hobi dengan minuman-minuman yang kemasan. Kemasan itu kan di situ sudah ada pengawet. Pengawet itu pasti dia punya senyawa aktif yang dapat merusak sel darah merah. Nah, setiap sel darah merah atau nutrisi atau oksigen dia melalui pembuluh darah. Maka setiap kita minum pasti dia akan merusak pembuluh darah menjadi keras. Oke. Tapi kalau kita lihat Bang ya, ketika alpukat terus duren itu adalah salah dua dari buah-buahan yang sepertinya tidak buahan segar gitu ya. Misalnya ya kayak jeruk atau apel gitu ya. Tapi dia banyak sekali mungkin lemaknya atau apanya gitu. Tapi lemaknya lemak baik. Lemak baik. Jadi lemak yang ada di alpukat adalah lemak baik yang bisa mengikat lemak jahat di dalam tubuh, kelebihan di dalam tubuh. Maka alpukat itu dikenal dia pelancar BAB. Iya. Ya kan? Tapi dia akan kelebihannya dia akan membawa kelebihan lemak yang ada di dalam darah melalui BAB. Itu kehebatannya. Sebelum menuju ke mata glukoma, apakah ada misalnya ciri-ciri atau apa gitu? Ciri-ciri mata glukoma itu sebelum dia akan terjadi, ini bukan dari penyakit ya, bukan dari diabetes, bukan dari triglycerid, hipertensi, ya, atau penyakit-penyakit lainnya, tidak dari itu, dari tumor dan sebagainya. Ciri-cirinya glukoma ini diawali dengan mata memerah, itu yang pertama. Yang kedua keluar cairan terus. Yang ketiga terasa perih. Yang keempat pada sudut mata nampak ganjel. Jadi seperti ada benda yang masuk di samping mata. Ganjel gitu. Iya. Nah itu ciri-ciri glukoma. Setelah itu baru muncul tekanan bola mata.
Nah, kalau sudah sampai tekanan bola mata ini, berarti ini positif bahwa orang itu adalah glukoma. Untuk mencegah tidak terjadinya glukoma, kita jarang mengkonsumsi barang yang diawetkan. Udah itu paling gampang. Diawetkan, kuncinya Mie, itu ya. mie instan kan diawetkan, ya kan? Terus minuman botolan diawetkan. Terus makanan yang didinginkan itu juga diawetkan supaya tidak basi di dalam 1 bulan gitu kan. Didinginkan. Nah, itu tidak segar. Frozen food gitu-gitu? Iya, sama. Oke. Itu, nah ini yang membuat tidak sehat ya. Tapi sekarang anak muda berpikirnya terbalik, dia siap saji. Iya. Iya kan? Apalagi anak kos. Benar. Nah, berarti air itu juga konsumsi yang harus diperhatikan juga nih, Bang. Betul. Oke. Apakah ketika air mungkin dari air pegunungan dan segala macam gitu ya brandingnya gitu ya. Nah, itu boleh nggak? Itu harus direbus. Oh. Harus direbus misalnya ya. Dia ambil bersihnya aja, ini bersih bagus ini untuk kesehatan. Tapi dia harus direbus. Oke. Nah, ini apakah kita bisa mengolah dari biji alpukat menjadi resep-resep yang kita bisa manfaatkan nih Bang ya untuk glukoma atau untuk yang lain? Nah, biji alpukat ini orang taunya bahwa oh saya tidak sedang alpukat karena alpukat itu dia bisa mempunyai lemak gitu ya. Bisa kolesterol saya jadi tinggi. Kadang dia berpikir apakah kemarin saya habis minum jus alpukat ya? Sekarang saya cek kolesterol kok tinggi, padahal tidak. Justru dia mengikat lemak. Jadi sudah dasarnya kita sudah mempunyai lemak. Nah, nah ini kita buktikan ya Bapak dan Ibu. Biji alpukat ini bisa kita ramu, kita racik untuk dijadikan obat penurun kolesterol. Lewat BAB membawa lemak di dalam tubuh dibuang lewat BAB. Nah, ini saya ambil dari bijinya. Biji alpukat saya jadikan asupan minuman, bisa mengikat lemak untuk menurunkan kolesterol tubuh, dibuang lewat BAB. Ambillah biji alpukat 2, Ibu potong, tapi dicuci bersih dulu ya. Cuci bersih, ada kulit yang luarnya itu, Ibu bersihkan dulu, baru dipotong-potong. Ya, terus direbus. Sudah? Tinggal ambil rebung 10 cm, Ibu potong-potong juga, rebus sudah. Jadi, Bu. Rebung dan alpukat hampir senyawa, hampir sama. Tapi sifatnya rebung, dia menghancurkan endapan atau sumbatan. Itu sifat rebung. Alpukat, ketika rebung bereaksi di dalam darah, di dalam tubuh, maka hancurlah lemak yang sudah mengental, yang sudah berbentuk plak, maka dibawalah lewat BAB. Nah, itu tugas biji alpukat yang membawa itu. Berarti ada mitos ketika rebung itu bahaya untuk kolesterol itu salah ya Bang ya? Ketika dari sangat lodeh bagus. gitu. Oh, lodehnya. Lodehnya. Ya. Kalau rebungnya bagus. Nah, itu. Baik. Ini direbus dengan air berapa nih Bang? Kalau dia untuk asupan minuman, ini bisa Bu. Misalnya Ibu ya, wah mau saya buat wedangan aja lah. Kasih serai boleh. Kasih jahe boleh. Ini sebagai tambahan Bu ya, sebagai tambahan. Kasih jahe, kasih serai boleh. Jadi nanti Ibu kasih asupan airnya misalnya untuk berdua Bapak sama Ibu misalnya. Berarti airnya 3 gelas, sisakan 2 gelas. Tinggal Ibu kasih gula merah. Sedikit ya. Nggak usah perlu manis-manis. Udah, Ibu akan buktikan. Yang selama ini kita mengerti bahwa alpukat adalah mengandung lemak, ternyata itu adalah lemak baik. Bijinya sangat membantu bagi manusia untuk menurunkan kolesterol. Nah, Ibu coba dengan cara saya tadi akan membuktikan, percaya bahwa kolesterol itu bisa diturunkan dengan biji alpukat. Jadi Ibu tidak anti alpukat lagi karena Ibu sudah membuktikan, sudah tahu. Ya, itulah Bu teori ya. Nah, kemudian biji alpukat juga dia bisa untuk pelentur pembuluh darah. Ingat Bu ya, teorinya kembali lagi pada teori dasar. Pembuluh darah adalah jalan satu-satunya untuk mengirim oksigen dan nutrisi masuk mata, masuk otak,
masuk jantung dan semuanya. Organ yang ada di dalam tubuh termasuk ginjal dan kulit. Itu lewat pembuluh darah. Jalannya satu-satunya lewat pembuluh darah. Jika pembuluh darah ini terjadi pengerasan, berarti ada hambatan, nutrisi tidak bisa sampai. Kenapa? Karena ada kerusakan pada pembuluh darah. Bagaimana caranya? Mengikis. Kalau itu terjadi pengapuran, kita kikis agar pembuluh darah bisa bersih. Kalau sudah terbentuk plak di dalam pembuluh darah, berarti pembuluh darah keras. Lenturkan. Dengan apa melenturkannya? Yaitu dengan biji alpukat. Paham Bu ya? Itulah cara Bang AS jika akan mengobati seseorang, lihat dulu kandungannya. Saya pakai kandungan apa ya, saya memperbaiki. Kalau kandungan ini kita sudah paham, baru kita terapkan. Nah, terus kemudian saya ingin membuat bagaimana saya bisa melenturkan pembuluh darah dengan biji alpukat. Ya, 1 biji alpukat, ambillah 2 biji alpukat ibu potong-potong. 10 biji durian ibu potong-potong. Laos merah 1 ruas. Sudah Bu, cukup. Laos merah bersifat panas. Yang untuk mengencerkan, mencairkan endapan pada pembuluh darah. Endapan apa? Bisa gula, bisa kolesterol, bisa dari zat purin, dari asam urat dan sebagainya. Ya, itu laos merah. Kemudian hancur, kemudian dibawa keluar lewat BAB, maka selamatlah pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darah tidak jadi pecah atau tidak jadi patah. Iya, bahaya juga. Baik, kita buat lagi ya Faris ya. Ya. Biji alpukat. Ya. Biji alpukat kita buat dengan lemah jantung. Untuk lemah jantung ya. Biji alpukatnya 2. Ada 10 sari. Berapa? Secukupnya. Ada secukupnya ya. Pegagan sejumput. Gempur batu 5 lembar. Sudah, ini bagi mereka yang memang jantungnya lemah Bu ya, divonis Bapak menderita lemah jantung. Iya. Ya. Kemudian ingatlah resep Bang AS. Langsung cari, rebus, Bapak akan buktikan. Cepatnya di dalam mengobati penderita yang sedang sakit, Pak. Seperti lemah jantung ini, Bapak tidak perlu pakai hitungan bulan. Dalam hitungan minggu saja Bapak sembuh. Iya. Airnya berapa nih lemah jantung nih? Ya, airnya 5 gelas jadi 3 gelas. Baik. Nah, itu adalah cara untuk kita mengatasi kalau kita divonis dengan oleh dokter lemah jantung. Baik. Langsung resep Bang AS dibuat. Buktikan di dalam sehari 2 hari kok sembuh ya. Teruskan sampai 1 minggu, kok enak ya? Sudah. Bapak tinggal buat seminggu sekali untuk menuntaskan itu. Seminggu sekali. Tapi kalau mau ngobrolin soal obat jadinya Bang. Kalau tadi glukoma. Kalau glukoma Gekom yang terbaru. Nah, itu sudah ada biji alpukat. Ya, biji alpukatnya sudah ada, Pak. Jadi tidak perlu minum obat terus ditambah biji alpukat sendiri, nggak perlu. Iya. Itu sudah ada di sana. Iya. Nanti minum gegom sama jus alpukat kan malah nggak ini ya, kurang ya. Jus alpukat. Itu dagingnya berarti. Oh enggak, kalau dagingnya tidak berkhasiat untuk mata. Jadi tapi bijinya. Biji. Dia yang saya butuhkan kalau dia dapat melenturkan pembuluh darah. Itu yang saya butuhkan. Baik. Nah, terus untuk yang kedua yaitu biji alpukat dan duren ini ya, dan laos merah. Biji alpukat 2, 10 biji durian itu pembuluh darah. Pembuluh darah. Untuk pembuluh darah itu obatnya kalau kita sekarang masuknya di blin. Blin. Ya.
Oke, Blins. Untuk lemah jantung tadi ini ya, G1000. Lemah jantung betul G1000. Baik. Itu obatnya. Oke, gitu Bang. Ya, itu Faris, itu yang bisa kita sampaikan ya Bapak dan Ibu. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, salam sehat alami. Terima kasih Bang Ais atas inspirasi dan juga ilmunya di malam hari ini. Ada biji alpukat yang kita bisa ambil manfaatnya untuk mata glukoma salah satunya. Untuk mata glukoma, Anda bisa mencuci bersih satu biji alpukat ya Bang ya, potong-potong, rebung 10 cm. Dan kalau misalnya dibuat wedangan bisa dikasih jahe atau serai, direbus dengan 3 gelas air menjadi 2 gelas, ditambahkan gula merah sedikit saja ya. Untuk obat jadinya yaitu G-Kom terbaru. Untuk pembuluh darah, nah kesehatan pembuluh darah Anda bisa terjamin insya Allah dengan 2 biji alpukat ditambahkan dengan 10 biji durian dan laos merah 1 ruas. Airnya 4 gelas menjadi 2 gelas, di obat jadinya yaitu Blins ya dari Puspita Raja. Dan lemah jantung, kita bisa insya Allah sembuh dari lemah jantung, yaitu 2 biji alpukat ditambahkan dengan adas pulosari secukupnya, ditambahkan dengan pegagan sejumput dan gempur batunya 5 lembar. Airnya 5 gelas menjadi 3 gelas. Dan obat jadinya G1000. Terima kasih banyak atas perhatian panjenengan sedaya. Faris Aga pamit, MC Puspita Raja Herbal kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.